Albab asani fil kalam alal ism. Nah, beda nggak ya pembahasan di ism sama di fi'il? Ah, kalau di fi'il kita punya taksim yang subai atau ada 7 ranah, 7 aspek yang bisa kita lihat, kita bahas, kita teliti dari fi'il. Kalau dari ism gimana nih? Kita bahas apa aja? Nah, taksim awal al-ism. Taksim awal al-ism di sini ini nggak disebutin ya, tapi taksim awal al-ism itu dia mufrad musanna jamaknya, mudzakkar muannasnya. Ya, di sini di ism juga ada taksim saninya apa? Min haitsu jumud wal istiqaq. Ini ismnya jamid atau yang mustaq ya. Kalau mustaq tuh berarti dia diambil dari apa? Contohnya mustaq-mustaq tuh kayak masdar, ism fa'il, sigoh mubalaghah, ism maf'ul. Nah, kalau kita tahu perbabnya ini, kita bisa bedain bentuknya ism fa'il tuh gini. Kan ada fa'il, ada ism fa'il, masdar, ism masdar. Bentuknya sigoh mubalaghah tuh gini. Bentuknya ism maf'ul gini. Yang kita nanti bisa bedain. Kalau kita tahu bentuknya ism maf'ul gini, nah berarti dia dari segi makna, karena dia dari segi makna mengantarkan. Kemudian kalau kita tahu makna, tahu bentuk, nanti bisa masuk ke i'rabnya juga. Oh, ini tuh sigo mubalaghah, yang ini sifah musabahah bi ismil fa'il. Ini ism fa'il, ini sifah musabahah bi ismil fa'il. Loh, kok ada sifah musabahah, kenapa nggak dia ism fa'il aja? Karena dia nggak punya ism fa'il, punyanya sifah musabahahnya. Kayak gitu. Emang bentuknya beda? Beda. Apa aja wazannya? Nah, nanti kalian harus ngafalin. Kalian bikin bagan-bagan. Sifah musabahah tuh wazannya ini. Ism fa'il wazannya ini. Sigo mubalaghah wazannya ini gitu. Jadi beda-beda. Ism tafdil wazannya ini gitu. Jadi di sini kita tahu bentuk-bentuk atau wazan-wazannya. Kemudian ada ism zaman, ism makan, ada ismul alah. Ismul alahnya kanasa, miknasah, laikom, mil'akoh. Terus kan ada wazannya mif'alah. Itu wazannya itu aja atau ada wazan yang lain ya? Ada ya? Ada wazannya berapa ya yang dia ismul alah? Apa wazannya mif'alah semua? Atau ada wazan mif'al? Atau ada wazan yang lain? Nah, kalau misalkan kita udah tahu wazannya apa aja di ismul alah, ada wazan apa aja di syifah musyabahah ismil fa'il, ada wazan apa aja di sigo mubalaghah. Nanti kita gampang bisa bedain wazan-wazan itu semua. Kalau masih bingung, ini sigo mubalaghah atau sifah musyabahah bismil fa'il ya? Ini wazannya ismul maroh apa ismul hay'ah ya? Ini wazannya ismul alah atau ismul zaman makan ya gitu. Jadi kita harus bisa identifikasi bab-bab isi yang di pembahasan ini. Nah, selain di jamid sama mustaqnya, jumud dan istiqaqnya. Nah, sekarang kita masuk ke taksim salis. Alism min haitsu kaunuhu mudzakkar au muannas. Yang muannas tuh yang mana aja? Sama langit itu muannas atau mudzakkar ya? Oh, muannas kok bisa? Alamahnya apa? Taknis tuh punya alamah apa aja? Apakah alamatnya tak taknis aja? Atau ada alamah yang lain? Yang maksur mangkus, alif mamdudah, alif maksurah. Terus mu'annas itu apakah semuanya hakiki? Ada ya mu'annas majazi. Terus apakah semua tak itu litaknis? Misalkan syajarun, syajarotun. Syajarotun itu emang itu taknya tak taknis. Pohon betina sama pohon jantan gitu. Oh enggak, ternyata tak itu enggak semuanya litaknis. Ada tak lil mubalaghah, ada tak lil wahidah gitu. Jadi pembahasan sorof tuh luas dan kita butuh juhdun ya untuk masuk ke pembahasan sorof-sorof ini. Jadi belajar jangan setengah-setengah gitu intinya. Terus itu kan, jadi mudzakkar muannas itu bukan, oh anda tahu sudah mudzakkar muannas solihun, solihatun, tolibun, tolibatun. Jadi nggak cuma itu aja pembahasannya. Mana nih yang muannas lafdi? Jadi secara lafat itu dia muannas, tapi ternyata artinya mudzakkar kayak maisaroh gitu. Maisaroh yang ada di Tari Islam. Budak maisaroh itu kan maisaroh. Itu dia muannas apa mudzakkar ya? Ternyata dia mudzakkar. Budak laki-laki. Loh, maisaroh. Berarti dia muannasnya lafdi aja. Tapi secara makna dia mudzakkar. Terus gimana hukumnya kalau kita mau kasih sifah? Nah, karena kalau kita udah tahu bedain ini ism mudzakkar, ini ism muannas, ini muannasnya majazi, ini muannasnya hakiki, ini muannasnya lafzi, ini maknawi. Terus misalkan Tolhah gitu, sahabat Rasul Tolhah. Tolhah juga ada taknya. Terus ini gimana? Termasuk apa? Kalau kita mau ngasih sifat, kita kasih sifatnya ikutan taknya itu jadi muannas atau kita kasih mudzakkar. Nah, itu kita bisa menyusun jumlah mufidah atau kita ngasih jumlah mufidah entah itu mubtada khobar atau ism atau fi'il fa'il
kalau kita udah bisa identifikasi itu muannas atau mudzakkar gitu. Nah, terus selain itu kita juga masuk ke pembahasan mangkus, maksur, mamdud, dan sohih. Jadi ada 4 ya, bukan berhenti di maksur mangkus, tapi juga ada yang mamdud, ya alif ya mamdudah, atau juga yang sohih, berarti yang bukan maksur, bukan mangkus, juga bukan mamdud, berarti dia sohih aja biasa gitu. Nah, kalau kita udah tahu mangkus, maksur, mamdud, sohih, baru nanti kita masukin kalau dia sohih cara mentaknisnya gini, cara mentasniah gini, bentuk ifratnya gini, jamaknya gini gitu. Misalkan sohro. Kalau sohro, mamdud, cara bikin jamaknya gimana? Kalau padang pasir banyak. Sohroat, apa sohrowat? Nah, nanti kalau kalian masuk ke pembahasan ini di kampus, itu bukan lagi ngafalin langsung sohrowat, sohroat. Kita juga masuk ke perdebatan ulama di situ. Nah, jadi di sini ulama itu siapa aja yang berpendapat kalau jamaknya sohro itu sohrowat, kalau jamaknya atau sohroat gitu misalnya. Nah, terus taksim homis, apalagi ya? Oke, oke, kita Oke, kemudian selain kita membahas isem dari segi mudzakkar muannasnya, kita juga bahas isem dari segi maksur, mamdud, mangkus, dan sohi. Selain itu kita juga melihat isem dari segi min haitsu kaunihi mufrad, musanna, jamak. Ya. Apakah itu dia mufrad, atau dia musanna, atau dia jamak. Jamak itu ada apa aja? Ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir nanti ada jamak kilah, jamak kasroh. Terus wazannya apa aja? Terus si gua muntahal jumu itu gimana maksudnya? Kenapa jamak itu banyak banget bentuknya? Kita pakai yang mana gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita masuk ke syahid syair, nah nanti misalkan ada salah satu kritik syair. Padahal dia lagi fakhr. Ternyata yang digunakan adalah jam ukilah. Oh berarti itu kurang ngena. Harusnya pakai jamu kasroh kayak gitu. Wazannya jamu kasroh itu gimana? Gimana cara menjamakkan yang ini? Oke. Kemudian tasniyah. Apa aja syarat-syaratnya dia bisa tasniyah? Apa syarat-syaratnya dia biasa jamak? Dan juga ada mulhak-mulhaknya. Dia bukan musanna, tapi dia pakai irobnya musanna. Oh, dia namanya mulhak gitu misalkan. Karena dia nggak memenuhi syarat-syaratnya musanna. Syaratnya musanna ada apa aja gitu misalkan. Nah, jadi pembahasannya sampai ke sana ya. Kaifiatu tasniyah, gimana cara buat tasniyah? Isem yang afal mufrad jadi musanna. Kaifiatu jamil isem jamak mudzakkar salim. Gimana caranya menjamakkan isem jadi jamak mudzakkar salim? Ini jam'ut taksir, jam'ul killah, jam'ul kasroh, itu semuanya. Khotimatun tashtami ala iddati masail. Kemudian tasgir. Nah, kalau misalkan ada orang bilang kitab sogir, oh berarti dia belum tuntas nih belajar sarofnya. Karena di bahasa Arab cara bilang sesuatu yang kecil itu bukan bilang sifatnya aja kitab sogir gitu enggak. Kita bilang aja wazannya fu'ailun, fu'ailun atau fu'ailun gitu misalkan. Jadi nggak usah lagi bilang kitabun sogirun, bilang aja kutaib gitu misalnya. Karena isem itu ada yang musogor, ada yang mukabar. Dan tasgir itu punya wazan-wazan itu tadi. Kemudian nasab, gimana ya cara menasabkan? Nah, Makkah kan ada taknya. Kenapa kalau syekh yang dari Mekah jadinya Maki? Nah itu ada faidahnya. Kalau ada tak di akhir, nggak usah bilang Makati, tapi Maki. Syekh Al-Maki, Syekh Al-Madani, gitu misalnya. Itu nasab-nasab ya kayak gitu. Karena penting banget orang Arab pakai nasab kan. Jadi gimana wazannya nih kalau misalkan akhirnya udah ada tak, taknya dihapus. Terus kalau misalkan cuma sunai gimana? Kalau sulasi gimana? Dan di sini ada ahkam ta'umul ism wal fi'il. Maksudnya hukum-hukum yang kena kedua-duanya. Di ism kena, di fi'il kena. Huruf ziyadah,
ziyadah hamzah wasl, i'lal, ibdal.